Lanjut, setelah manusia purba di Afrika, kita belajar tentang manusia purba di Asia. Nah, ini terlalu luas ya kalau garis besarnya Asia, karena yang akan dibahas itu hanya yang di Cina. Pada kurikulum ini memang kita di Asia hanya membahas yang di Cina. Nah, hanya ada dua jenis manusia purba di Cina. Mengapa hanya Cina? Karena Cina itu merupakan salah satu wilayah di Asia yang menjadi tujuan utama para ahli arkeolog tentunya ya, dan melakukan penelitian kehidupan manusia purba di sana. Fosil manusia purba yang ditemukan di sana itu ada dua nih. Yang pertama Sinanthropus pekinensis dan yang kedua Sinanthropus lantianensis. Nama kedua ini diambil dari tempat di mana mereka fosil-fosil tersebut ditemukan. Dan penelitian kehidupan purba di daratan Asia dimulai sejak awal abad ke-20. Pada saat itu para peneliti menemukan ribuan perkakas batu di area Beijing. Jadi di area Beijingnya itu di area pegunungan sekitar 150 km tepatnya di sebelah barat Beijing, Cina. Nah, para ahli menduga artefak tersebut memiliki ciri-ciri fisik seperti manusia Homo erectusnya Indonesia ya, karena masih satu ras yaitu Asia. Nah, kira-kira bagaimana sih bentuk tubuh, terus klasifikasi dalam kegiatan kehidupan kedua manusia purba ini? Nah, kita nanti bahas satu-satu. Yang kedua adalah Sinanthropus lantianensis. Nah, Sinanthropus lantianensis ini sebenarnya sudah ditemukan di tahun 1963 oleh Wu Zhukang. Tapi setahun setelahnya barulah penemuan ini dipublikasikan oleh beliau ke khalayak umum bahwa dia menemukan fosil yang bernama Sinanthropus lantianensis. Nah, fosil ini sesuai dengan namanya ditemukan di kota Lantian, yaitu di Cina bagian barat laut. Makanya disebut dengan Sinanthropus lantianensis sesuai dengan dari mana dia ditemukan. Nah, dan para ahli memperkirakan bahwa fosil ini hidup di sekitar 800.000 tahun yang lalu. Tapi tetap lebih tua si Pekinensis. Sedikit berbeda dengan Pekinensis. Kalau Pekinensis kan cara kehidupannya, terus bentuk fisiknya itu dikatakan bahwa dia lebih mirip cenderung ke Pithecanthropus. Sedangkan kalau Sinanthropus lantianensis karena dia lebih muda daripada Pekinensis, makanya dia diklasifikasikan lebih mirip seperti Homo erectus. Ingat, Homo erectus itu jauh lebih modern daripada Pithecanthropus. Nah, si lantianensis ini memiliki volume otak kurang lebih 780 cc. Dan selain fosil di sekitar lokasi temuan fosil lantianensis ini, ditemukan juga beberapa fosil hewan dan artefak lainnya. Beberapa artefak yang ditemukan itu masih dalam kondisi yang cukup baik, sekarang sudah dirapikan, diserpih dengan rapi gitu ya. Dan berdasarkan penemuan artefak batu dan abu yang mengelilingi ketika fosil lantianensis ini ditemukan, memiliki kemampuan bahwa yang kedua adalah Sinanthropus lantianensis. Nah, Sinanthropus lantianensis ini sebenarnya sudah ditemukan di tahun 1963 oleh Wu Zhukang. Tapi setahun setelahnya barulah penemuan ini dipublikasikan oleh beliau ke khalayak umum bahwa dia menemukan fosil yang bernama Sinanthropus lantianensis. Nah, fosil ini sesuai dengan namanya ditemukan di kota Lantian, yaitu di Cina bagian barat laut. Makanya disebut dengan Sinanthropus lantianensis sesuai dengan dari mana dia ditemukan. Nah, dan para ahli memperkirakan bahwa fosil ini hidup di sekitar 800.000 tahun yang lalu. Tapi tetap lebih tua si Pekinensis. Sedikit berbeda dengan Pekinensis. Kalau Pekinensis kan cara kehidupannya, terus bentuk fisiknya itu dikatakan bahwa dia lebih mirip cenderung ke Pithecanthropus. Sedangkan kalau Sinanthropus lantianensis karena dia lebih muda
pada Pekinensis, makanya dia diklasifikasikan lebih mirip seperti Homo erectus. Ingat, Homo erectus itu jauh lebih modern daripada Pithecanthropus. Nah, si Lantianensis ini memiliki volume otak kurang lebih 780 cc. Dan selain fosil di sekitar lokasi temuan fosil Lantianensis ini, ditemukan juga beberapa fosil hewan dan artefak lain